سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Jemaah dengarkan ini. Kakak anak akhwat murtad 2 kali, Ustaz. Bagaimana anak harus bersikap sebab anak masih marah dengan sikapnya pada orang tua? Sepertinya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sudah terjadi ketika beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian cepat-cepat beramal sebelum datang fitnah. Fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa dia bisa berubah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya karena dunia. Nih kalau dikatakan kakaknya murtad 2 kali, kenapa dia bisa murtad? Kadang-kadang karena pekerjaan, karena pacar, karena suami, karena pergaulan. Paginya beriman, sorenya kafir, nantinya beriman lagi. Kalau kau lihat seperti itu dan sudah masuk Islam lagi kakakmu, terima dia. Dia butuh mendapatkan siraman rohani. Karena banyak di antara kita yang Islamnya Islam keturunan dan tidak bangga jadi muslim. Dia merasa Islam itu beban buat dia. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, haram, semuanya haram. Kadang-kadang jadi beban buat dia. Dia ingin bebas. Maka perlu dikasih sentuhan-sentuhan keimanan, bukan sentuhan-sentuhan hukum. Ingat, orang seperti itu nggak perlu dikasih, oh hukumnya haram, bukan itu sekarang yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bagaimana menumbuhkan keimanan di dirinya, karena orang kalau sudah beriman, perintah apa saja ringan buat dia. Antum lihat, kenapa orang pagi hari berangkat kerja dengan semangat, dengan aroma yang semerbak, pulang sore hari, tiap hari berangkat. Kenapa? Karena dia beriman, dapat gaji. Coba dia nggak beriman, dapat gaji, nggak akan dia berangkat. Maka bagaimana kita menumbuhkan di diri mereka ini keimanan, sehingga tatkala ada hukum dia langsung sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Bagaimana doa yang tepat untuk segera dapatkan jodoh? Apa doanya? Jamaah, jodoh itu akan datang. Di antara cara mendatangkan jodoh adalah dengan banyak istighfar. Kok istighfar? Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kau dengan banyak istighfar, Allah akan kasih kau banyak harta dan anak. Gimana Allah akan kasih anak kalau kita nggak dikasih istri dulu? Mesti kasih istri dulu. Maka kau banyak istighfar, banyak istighfar. Banyak artinya itu kau hitung. Rasulullah SAW beristighfar sehari 100 kali. Kadang-kala 1 kali majelis sama sahabatnya, dihitung sama sahabat mi'ata marrah. Jadi kau perlu hitung. Kadang-kala kita tidak menghitung. Gak perlu ngitung Ustaz, biar malaikat yang menghitung. Subhanallah. Baru 13 kali, alhamdulillah udah banyak mana istighfar. Baru 13 kali kau. Kalau kau hitung kau tahu kalau kau belum banyak. Setelah 100 nggak usah dihitung. Setelah 100 udah lepas. Tapi sebelum 100 kau hitung. Karena kan syariatnya sampai 100. Setelah itu yang lebih banyak lebih baik insyaallah. Barakallahu fikum. Jika keluarga dalam keadaan kafir dan muslim musyrik, apakah boleh seorang anak meninggalkan karena menikah? Karena si anak adalah akhwat. Ya, ini ujian jamaah memang buat seorang wanita ketika mendapatkan orang tuanya kafir.
atau muslim tapi melakukan klinik-klinik kesyirikan di mana-mana. Apa yang harus dilakukan seorang akhwat ini? Tetap itu orang tuanya. Kau berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang tua, memberikan arahan kepada orang tua, bersabar. Dan kalau kau menikah, kau cari seorang laki yang soleh, sehingga mudah-mudahan suamimu juga bisa berbakti dengan kepada orang tuamu dan mengajaknya kepada agama Allah. Jangan lupa, berarti 7. Ikut yang paling besar angkanya. Anak kira-kira waktu itu berapa hari ya? Kayaknya 2 tahun Ustaz, karena hamil atau karena apa? Karena sakit. Kalau sakit diperkirakan juga. Ayah saya pernah ke pengobatan alternatif. Sebelum berobat ke dokter divonis operasi. Tapi berobat alternatif tersebut bisa sembuh tanpa operasi. Apakah pengobatan ini syar'i? Dikarenakan tampilan orang tersebut seperti penampilan ustadz. Insya Allah. Jadi pengobatan alternatif itu istilah untuk yang tidak medis mungkin ya. Seperti itu, tinggal dilihat bagaimana yang dia lakukan. Ada pengobatan alternatif dengan sistem pijat, ada alternatif dengan bekam, ada alternatif dengan memindahkan penyakit dari manusia dipindahkan ke ayam. Kalau penyakitnya berat, ini harus pakai sapi nih, sapi. Iya jemaah. Dan mereka melihat ini sihir. Jadi kanker umpamanya, ini kejadian di Jakarta. Itu orang habis 80 juta akhirnya, karena harus pakai sapi, pakai macam-macam. Padahal dia punya keponakan dokter. Dia ngasih tahu, jangan paman, kata, enggak ini benar nih kata dia. Subhanallah, kankernya itu jamaah hilang dari tubuh. Sapinya dipotong, ada di sapinya jamaah. Bayangkan. Ternyata jinnya itu nutupin kankernya. Ketika diperiksa nggak kelihatan kanker. Oh udah sembuh, berapa hari mati. Dilihat ternyata kankernya masih ada. Dan itu permainan cari fulus semuanya. Makanya pengobatan alternatif dilihat, karena bisa jadi tanpa operasi memang. Karena ada, masya Allah, di Surabaya nih, ada kita punya sahib. Dia berangkat ke dokter, lututnya itu katanya harus operasi, harus diganti apa? Diganti pangkonnya platinum. Betul kan, ganti platinum. Nah, ganti apa? Ya ganti plat lah, tapi bukan jelas-jelasan jemaah. Diganti, katanya dia harus operasi macam-macam. Berangkat ke dokter ini operasi. Berangkat ke dokter ini operasi, ya Allah Ustaz. Bingung, anak sudah tua masa suruh operasi tadi. Akhirnya berangkat ke dokter yang lebih tua dari 2 itu. Apa kata dokter itu? Siapa yang bilang operasi kata dia? Apa perlu operasi dia katanya. Kau naik sepeda insya Allah sembuh. Naik sepeda pengobatan alternatif tanpa operasi. Sehat sembuh. Berarti kan memang ini penyakit bisa dengan operasi, bisa dengan tidak operasi. Tapi ada dokter yang memilih operasi dengan pertimbangan dia mungkin lebih cepat atau gimana. Dan orang ini kalau naik sepeda lama, belum tentu sembuh. Ya sama juga, operasi belum tentu sembuh sebenarnya. Jadi perlu dilihat. Kalau tadi dikatakan penampilannya seperti ustadz, ya mungkin dia pakai ruqyah, bisa jadi. Tapi hati-hati, ada tabib-tabib alternatif ini yang memberikan ramuan itu dilihat orangnya. Kalau dilihat orangnya, oh orangnya agamis, maka pakai ayat-ayat Quran. Kalau orangnya, oh nggak sholat orangnya, dilihat, disuruh besok ke sini bawa ayam hitam ya, sama telurnya 70 butir. Itu mereka melakukan itu karena dilihat orangnya, pinter tuh mereka. Karena sesuai dengan ya namanya orang jualan jamaah. Barakallahu fiik. Nah, jamaah. Anda ini benar-benar harus sabar di sini jamaah.
Anak kuliah di PTN yang sudah 1 semester, anak kuliah tapi dilarang menggunakan niqab. Bagaimana anak bersikap? Wallahi anak menggantinya dengan masker kain, tidak ikhlas penuhnya Ustaz. Ya berkaitan dengan hukum niqab, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan kemuliaan. Pendapat yang mengatakan niqab itu kemuliaan pendapat yang kuat. Ya kalau kau bisa mengganti dengan masker, bismillah. Bagaimana bayar hutang puasa yang lupa berapa jumlahnya? Kira-kira. Kalau perempuan kan jelas dia datang bulan, kira-kira anak datang bulannya itu 7 hari umpamanya, antara 6 sampai 7 saat anak. Bagaimana hukum nikah tanpa wali? Karena wali dan keluarga wali hilang. Hilang, tak tahu kemana. Mereka memutus silaturahim. Mereka memutus silaturahim atau kau yang memutus silaturahim, sehingga kau tidak tahu dengan di mana tempat mereka. Kita ini kadang-kala sering nyalahkan orang, jemaah. Mereka tuh yang tidak mau datang, Ustaz. Kau datang, yang enggak sih, Ustaz. Mereka yang enggak mau datang. Berarti kau yang memutuskan silaturahim. Kau pikir mereka yang tidak mau datang. Sekarang dikatakan mereka memutuskan silaturahim. Kenapa kau tidak cari ketika mereka pergi? Tapi kalau memang wali itu hilang, maka as-sultan waliyu man la waliyalah. Yang menjadi wali adalah ke KUA kau berangkat. Kau datang ke sana dan jangan memudah-mudahkan masalah nikah. Kadang-kala orang ini walinya udah nggak ada, ya sudah, Ustaz bisa jadi wali. Ustaz suruh jadi wali. Datang ke KUA, mereka akan lihat benar nggak ada walinya. Dan kadang-kala anak mendapatkan hal seperti ini di negeri rantauan. Teman-teman yang merantau tuh di Arab Saudi, di Malaysia, di mana tuh banyak perempuan nikah jamaah padahal punya suami di sini. Yang mengatakan kepada ustadz di sana, Ustadz saya ini janda Ustadz. Iya terus saya mau nikah. Cuma karena orang tua saya di mana? Di Indonesia. Mungkin bisa diwakilkan ke Ustaz. Coba telepon bapaknya. Telepon. Iya itu putri saya, tolong dibantu dikawinkan Pak Ustaz ya. Ya. Padahal yang telepon sohibnya. Temennya yang telepon itu bukan bapaknya. Siapa yang tahu itu bapak atau temennya? Gak ada yang tahu. Maka hati-hati dalam urusan seperti ini. Jangan sampai kita akhirnya menikahkan seorang padahal walinya ada. Pernikahan itu bisa jadi tidak sah. Barakallahu fiik.